Blue Lock episode ke-22 dibuka dengan sebuah cerita menarik mengenai jalanan pertarungan di babak terakhir dari pertandingan penentuan di ronde keempat, yaitu antara tim Isagi Yoichi melawan tim Itoshi Rin. Di mana pada episode sebelumnya, akhirnya Isagi berhasil mengalahkan Rin dalam duel 1 lawan 1 dan mencetak gol yang sangat indah untuk kembali menyamakan kedudukan menjadi 4 sama. Akibatnya, saat ini konflik antara kedua tim itu pun seketika menjadi semakin panas. Karena faktanya siapapun yang berhasil mencetak gol lebih dulu, maka merekalah yang akan keluar sebagai pemenangnya, serta bisa melanjutkan pertandingan di dalam kompetisi Blue Lock menuju ronde yang kelima. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Isagi, Nagi, Bachira dan juga Chikiri seketika langsung berdiri di posisi mereka masing-masing, serta sudah siap untuk mencurahkan semua sisa tenaga mereka demi menciptakan gol yang kelima. Singkat cerita, setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-9 sudah dimunyikan, Itoshi Rin pun kembali memainkan sebuah taktik sepak bola dengan tempo yang sangat cepat. Dengan cara memberikan satu operan PDK kepada Tokimitsu lagi, dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berlari ke tengah lapangan untuk mencari posisi yang bebas. Melihat bola itu ada di kaki Tokimitsu, baru pun dengan sigap langsung meresponnya, dan langsung melakukan penjagaan super ketat kepada Tokimitsu. Begitu pula dengan Chigiri, di mana pada satu panel yang sama ini, Chigiri pun sudah siap untuk kembali melancarkan serangan sliding tackle lagi ke arah kaki Tokimitsu. Menyadari ancaman yang datang dari dua arah sekaligus, Tokimitsu pun akhirnya langsung membatalkan niatnya untuk berlari menembus pertahanan dari tim putih, serta malah memilih untuk mengembalikan bola tersebut kepada Rin lagi, yang kebetulan sudah berdiri dengan bebas di tengah lapangan. Walaupun pada panel ini Isagi mampu membaca pergerakan dari Rin, dan tiba-tiba muncul lagi di hadapan Rin untuk merebut bola yang diumpan oleh Tokimitsu. Namun ternyata kali ini Rin berhasil mengalahkan Isagi dengan menggunakan body charge dan juga kekuatan fisiknya. Hingga akhirnya bola pun berhasil diambil alih oleh Itoshi Rin dan langsung dioper lagi kepada Ryujubei. Nah, di momen inilah duel antara Nagi melawan Ryujubei seketika langsung terjadi. Pertama, Nagi yang sudah sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menang jika harus melakukan duel udara, akhirnya malah membiarkan Ryu melompat lebih dulu untuk menahan bola tersebut menggunakan dadanya. Lalu kemudian setelah bola sudah mulai berhenti berputar dan sudah hampir jatuh ke tanah, kini giliran Nagi lah yang langsung melompat dan mencuri bola tersebut dari Ryu dengan menggunakan teknik trappingnya. Namun sayangnya kali ini Ryu tidak mau menyerah, karena di saat yang bersamaan, Ryu pun kembali melompat satu kali lagi dan langsung merebut bola itu dari kaki Nagi menggunakan teknik yang sama dengan Nagi. Setelah berhasil mengalahkan Nagi dan memenangkan perebutan bola, Ryu pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah gawang tim putih dan bersiap untuk kembali memberikan umpan kepada pemain lain yang ada di tengah lapangan. Di mana pada momen ini, awalnya Ryu berniat untuk mengoper bola tersebut kepada Itoshi Rin. Tapi ternyata saat ini Rin masih belum mampu melepaskan diri dari penjagaan ketat Isagi Yoichi. Oleh karena itu saat ini Ryu pun langsung memilih opsi lain, yaitu memberikan umpan jauhnya kepada Bachira yang kebetulan saat itu sedang berlari di belakang Itoshi Rin dan juga Isagi Yoichi. Namun karena saat ini Bachira terlalu banyak memikirkan hal yang tidak penting, akhirnya konsentrasi dari Bachira pun terganggu. Hingga Chigiri pun berhasil merebut bola itu lagi dari kaki Bachira dengan menggunakan teknik sliding tackle-nya sambil berteriak memarahi Bachira. Woi Bachira, lapangan ini adalah medan tempur. Jika kau terus sibuk mencari jawaban atas semua kegelisahanmu, maka sebaiknya kau pergi saja dari tempat ini. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Nagi, di mana pada panel selanjutnya, giliran Nagila yang mulai memarahi Bachira dengan berkata seperti ini. Oi Bachira, apa kau sudah menyerah? Karena kau ini tidak seperti dirimu yang biasanya. Apakah sampai saat ini kau masih berpikir bahwa ketika kami menang, Isagi akan langsung memilihmu untuk direkrut ke dalam tim kami? Sayangnya kau salah besar, karena aku yakin saat ini penilaian dari Isagi kepadamu sudah berubah dengan drastis. Dan aku juga sangat yakin bahwa jika kami bisa menang, maka Itoshi Rin lah pemain yang akan Isagi rekrut, bukanlah dirimu. Semua perkataan Chigiri dan juga Nagi barusan bukanlah tanpa alasan. Karena faktanya sejak awal pertandingan ini dimulai, Bachira hanya bisa terus melamun dan memikirkan mengenai Isagi Yoichi. Akibatnya Bachira pun jadi tidak mampu mengeluarkan semua penampilan terbaiknya. Nah, setelah mendengar semua ucapan dari Nagi dan juga Chigiri, seketika emosi dari Bachira pun kembali terbakar. Hingga dia pun kali ini langsung masuk ke mode flow-nya, serta sudah siap untuk menunjukkan sebuah evolusi kekuatan dan juga permainan terbaru dari Meguru Bachira yang asli. Scene pun kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu,
Kini kita pun kembali diperlihatkan sebuah taktik permainan indah dari Isagi Yoichi. Di mana pada panel itu, nampak Baro yang akhirnya mau menurut kepada Isagi dan mau bekerja sama dengan Isagi demi menembus benteng pertahanan ketat dari tim merah yang dijaga oleh Aryu, Tokimitsu dan juga Ito Shirin dengan cara melakukan teknik tiki-taka atau operan 1-2. Beruntungnya pada momen itu, ternyata Kinbaro sudah membuang jauh egonya. Hingga pada akhirnya dia pun mau mengoper bola tersebut kepada Isagi lagi dan mempercayakan sisanya kepada Isagi. Melihat hal itu, Bachira pun tidak bisa tinggal diam. Dan di saat yang bersamaan, dia pun memutuskan untuk langsung bergerak ke arah Isagi sambil melancarkan serangan sliding tackle-nya. Tapi sayangnya semua hal itu bukanlah sebuah hambatan bagi Isagi. Karena faktanya Isagi pun dengan mudah mampu melewati Bachira. Di momen inilah Isagi seketika sadar bahwa ketika dirinya sedang mencoba menghindar dari serangan Bachira, pasti Ito Shirin akan memanfaatkan hal itu untuk merebut bola dari kaki Isagi. Oleh karena itu, tepat sebelum Rin mampu mengejar dan juga merebut bola, Isagi pun langsung memberikan satu umpan jauhnya kepada Chigiri yang kebetulan pada saat itu sedang berlari dengan bebas di sisi sebelah kanan lapangan. Sebelum pada akhirnya Chigiri pun kembali mengembalikan bola tersebut kepada Isagi lagi, yang pada saat itu sudah berada di posisi kosong tanpa ada satupun pemain lawan yang menjaganya. Nah, tepat ketika umpan dari Chigiri datang kepadanya, tanpa pikir panjang Isagi pun langsung menyambut umpan tersebut dan langsung melesatkan satu tendangan direct shoot-nya ke arah sudut kanan gawang tim merah. Pada awalnya semua pemain dari tim putih pun sebenarnya sudah sangat yakin bahwa kali ini Isagi akan mampu untuk mencetak gol lagi, karena tidak ada satupun pemain dari tim merah yang berhasil menahan tendangan dari Isagi itu. Sampai pada momen berikutnya, seketika harapan dari mereka pun langsung dihancurkan oleh Ito Shirin lagi. Karena di momen itu ternyata Rin sudah mampu memprediksi semua permainan Isagi, hingga dia pun memutuskan untuk tidak mengejar Isagi lagi, tapi malah berdiri di depan gawang serta menjadi kiper untuk menggantikan kiper hologram Blue Lock yang sama sekali tidak berguna. Akibatnya bola pun kali ini berhasil ditahan dengan sempurna oleh Ito Shirin menggunakan kepalanya, dan gol pun gagal tercipta melalui permainan indah Isagi. Nah, mulai dari sinilah skema serangan balik dari tim merah seketika langsung dilakukan, di mana inti permainan ini berada di tangan Bachira. Karena faktanya saat ini Bachira lah yang berhasil mengamankan bola liar dari hasil tendangan Isagi sebelumnya. Singkat cerita, pada momen itu Bachira yang sedang dalam kondisi galau akhirnya mulai berbicara kepada dirinya sendiri dan meminta monster yang ada di dalam dirinya untuk segera pergi. Karena gara-gara monster itu, Bachira menjadi tidak bisa bermain dengan bebas dan tidak bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Sederhananya, Bachira memiliki kepribadian ganda. Di satu sisi, monster Bachira memiliki gaya permainan sportif, yang artinya Bachira akan selalu memposisikan dirinya sebagai seorang playmaker dan akan terus mengoper bola kepada semua teman-temannya untuk bisa mencetak gol. Sedangkan di sisi lain, kepribadian dari Bachira yang asli adalah seorang solo player dengan teknik sepak bola jalanan. Alias Bachira akan menggunakan kekuatan freestyle-nya untuk mendribble bola itu seorang diri demi menciptakan sebuah gol melalui permainannya sendiri. Nah, karena saat ini Bachira ingin sekali menang dan tidak ingin dipisahkan dengan Isagi Yoichi, akhirnya pada momen itu Bachira pun memutuskan untuk melupakan monster yang ada di dalam dirinya, serta langsung menunjukkan sebuah permainan sepak bola jalanan demi membuktikan kehebatannya kepada Isagi Yoichi melalui serangkaian serangan berikut. Pertama, Bachira dengan cepat langsung berlari ke arah Isagi Yoichi dan berhasil menipunya dengan sebuah gerakan sederhana. Lalu kemudian kembali berlari seorang diri menuju ke arah gawang tim putih. Melihat gaya permainan baru yang ditunjukkan oleh Bachira, Isagi pun langsung sadar bahwa saat ini Bachira yang ada di hadapannya bukanlah Bachira yang selama ini dia kenal. Oleh karena itu, Isagi pun langsung memerintahkan Nagi dan juga Chigiri untuk segera mengejar Bachira dan menghentikannya menggunakan cara apapun. Kedua, tepat setelah Chigiri berhasil mengejarnya dan sudah ada di hadapan Bachira, tanpa pikir panjang, Bachira pun kembali menari dengan indah dan berhasil melewati Chigiri dengan mudah menggunakan teknik double nutmeg-nya. Ketiga, sesaat setelah berhasil melewati Chigiri, kali ini giliran Barola yang menjadi korban selanjutnya. Di mana pada momen itu Bachira mampu mengalahkan kekuatan fisik dari Baro dan langsung mengeluarkan teknik gocekan berputarnya untuk melepaskan diri dari penjagaan ketat Baro. Hingga sampailah kita di langkah yang keempat sekaligus langkah penutup dari serangan ini. Di mana pada momen itu semua pemain dari tim putih akhirnya baru sadar bahwa mulai saat ini Bachira tidak akan pernah mengoper bola yang ada di kakinya kepada rekan setimnya lagi. Oleh karena itu, mereka semua pun seketika sepakat untuk mengejar dan menjaga Bachira bersama-sama, walaupun harus membiarkan pemain lain dari tim merah untuk berlari dengan bebas tanpa satupun penjagaan. Nah, melihat ada ketiga orang pemain tim putih yang langsung datang ke arahnya dan mencoba menghentikannya, Bachira pun ternyata sama sekali tidak gentar, dan dia pun masih tetap berniat untuk terus bermain seorang diri.
Sampai pada panel berikutnya, Bachira pun dengan cepat langsung mengeluarkan teknik sepak bola jalanannya dengan cara mementalkan bola itu ke udara dan melakukan teknik juggling menggunakan kaki kanannya. Kemudian dioper ke kepala dan dioper ke kaki lagi. Barulah ditendang pelan ke udara lagi untuk melewati ketiga orang itu sekaligus. Akibatnya Chigiri, Baro dan juga Nagi pun seketika tertipu. Dan Bachira pun berhasil lolos dari penjagaan ketat mereka bertiga. Pada panel ini sebenarnya Nagi masih belum menyerah. Karena di saat yang bersamaan dia pun langsung membalikkan badannya untuk mengejar Bachira lagi. Serta memegang tubuh Bachira menggunakan tangannya dengan niat untuk menjatuhkannya. Tapi sayangnya Nagi kali ini harus kecewa. Karena ternyata Bachira malah kembali memutar tubuhnya di udara untuk dapat melepaskan tangan Nagi dari tubuhnya. Dan dengan ini maka duel 3 lawan 1 pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh Bachira. Karena faktanya tidak ada satupun pemain dari tim putih lagi yang mampu menghentikannya. Hingga Bachira pun langsung berniat untuk melancarkan satu tendangan supernya demi mencetak gol kemenangan bagi tim merah. Namun tepat setelah bola tersebut berhasil ditendang, tiba-tiba saja sebuah kejutan besar kembali terjadi di hadapan kita. Di mana pada momen itu Bachira sama sekali tidak menyangka jika ternyata Isagi Yoichi mampu menebak gaya permainannya dan muncul tepat waktu di depannya. Serta di saat yang bersamaan, Isagi pun langsung melakukan blok terhadap satu tendangan super yang dilakukan oleh Bachira dengan berkata seperti ini. Aku selalu percaya kepadamu, Bachira. Aku yakin kau pasti bisa mengalahkan Chigiri, Nagi dan juga Baru sekaligus. Oleh karena itu aku memutuskan untuk langsung meninggalkan Itoshirin dan bergerak dengan cepat ke arahmu demi menghentikan permainanmu. Akibatnya satu kesempatan emas yang dimiliki oleh Bachira akhirnya berhasil digagalkan oleh Isagi. Dan gol pun tidak jadi tercipta dari tendangan Bachira. Namun sayangnya semua skema serangan beruntun dari tim merah belum berakhir sampai di sini. Karena di saat yang bersamaan, bola yang sebelumnya berhasil diblok oleh Isagi ternyata masih terpental dengan liar di udara. Tanpa ada satupun pemain dari tim putih yang mampu mengejarnya. Hingga pada akhirnya sebuah keberuntungan besar kembali datang menghampiri Itoshirin. Karena faktanya, secara kebetulan Itoshirin mampu berada di posisi yang tepat dan juga di waktu yang tepat. Di mana pada momen itu bola liar ternyata malah terpental ke arah Itoshirin. Dan Rin pun tanpa pikir panjang langsung melesatkan satu tendangan maunya ke arah tim putih. Akibatnya gol yang kelima pun mampu diciptakan oleh Itoshirin. Dan tim merah pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Wow, gila banget ya. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kelanjutan cerita pasca berakhirnya pertandingan penting di babak yang keempat, kita masih harus sabar menunggu. Sampai episode selanjutnya akan dibuat dan diupload dalam waktu 2-3 hari lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.